Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Frida. Ibu. Terima kasih udah berhadir di acara Kombel kita, Bu. Tapi kita masih menunggu beberapa peserta yang ingin bergabung ya, Bu. Mohon bersabar ya, Bu. Untuk informasi teman-teman, di tengah-tengah kita sudah berhadir Ibu Mefrida Harahap. Beliau merupakan ketua tim kerja transformasi sekolah dari BBGP Sumut yang kali ini mewakili Bapak Joko dari Kepala BBGP Sumut ya Bu. Begitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, kita tunggu ya. Iya Ibu. Meprida. Boleh Bapak Moderator kita sapa-sapa santai dulu biar kita tahu nih peserta kita malam ini dari mana saja. Mikrofonnya Pak Fauzan belum on sepertinya. Selamat malam, Ibu Fauzia. Selamat malam Ibu Siti Halimah. Bu Siti Halimah Bisa didengar adalah suara saya, Bu? jelas Bu, sangat jelas ya. Bu Siti Halimah ini teman-teman semua adalah narasumber kita di malam hari ini. Juga sudah bergabung, moderator kita juga sudah bergabung, yang mewakili BBGP juga sudah mulai bergabung. Kita tunggu 2 atau 3 menit. Sebelumnya kita persilakan Pak Fauzan untuk sapa-sapa dulu mungkin. Pak Fauzan boleh tes mic-nya sambil sapa biar tahu peserta kita dari mana saja. Silakan Pak Fauzan. Mic-nya Pak Fauzan kita belum dengar. Sebagai informasi, yang sudah mendaftar di PMM pada webinar kita malam hari ini sekitar 140 orang, tapi yang bergabung masih 35 orang. Kita sambil menunggu 2 atau 3 menit lagi kita akan mulai. Sambil cek modulasi volume mikrofonnya moderator kita Pak Fauzan. Suaranya belum bisa kita dengar dengan baik. Cek ya. Oke. Agak storing Pak, mungkin karena dua device agak berdekatan. Ya, ini udah belum? Ya, sepertinya udah cakep nih Pak. Ya soalnya dalam kondisi tidak baik nih hari ini. Ya, menciri kayaknya hujan badai ya Pak ya. Ya benar Bu, benar. Buat teman-teman mungkin informasi kita juga ada streaming YouTube-nya, nanti akan saya bagikan. Mungkin Pak Fauzan nanti bisa bagikan, saya akan bagikan ke Pak Fauzan dulu linknya. Mungkin boleh kita lihat di kolom chat ya Pak. Ya. Pak Fauzan boleh dibagikan streaming YouTube-nya, mana tahu nanti ada teman-teman yang terlempar boleh bergabung di streaming YouTube-nya. Barusan udah saya chat ya Pak.
untuk teman-teman yang lain saya juga bagikan streamingnya di grup ruang diskusi chat WA kita ya Bapak Ibu. Baik, sembari menunggu Bapak Ibu, malam ini kita sudah lumayan rame. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja karena efisiensi waktu dan juga di tengah-tengah kita sudah lengkap. Kita juga sudah kedatangan tamu dari BBGP, narasumber kita yang luar biasa Ibu Siti Holima dan Pak moderator kita Pak Fauzan Helmi Yusuf. Untuk itu langsung saja kita mulai. Pak Fauzan, silakan. Baik, Ibu kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, silakan Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bahagia. Baik, selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruhnya pada hari ini, ya, pada acara webinar untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang terhormat, hari ini wakil dari Kepala BBGP Sumut yang mewakili dari Ketua Tim Kerja Transformasi Sekolah, yaitu kita sudah bersama dengan Ibu Mefrida Harahap MPD. Dan hari ini juga yang terhormat bersama kita narasumber hebat, yaitu Ibu Siti Holimah SPD yang sudah juga berhadir bersama kita. Dan kita juga kehadiran ibu yang luar biasa menjadi mendampingi kita dalam Ketua Kombel atau Komunitas Belajar, dan narhubung juga pada hari ini Ibu Fauziah M. Nur MPD. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pastinya kita di malam ini banyak menyita waktu ataupun kita berkumpul dalam suasana menambah wawasan keilmuan kita pada hari ini. Sebelum itu kita sambut dulu kehadiran kita dengan sebuah pantun nih. Boleh ya Bapak Ibu ya, kita santai saja pada hari ini. Boleh juga dijawab dengan cakep, boleh. Oke. Badan kekeluarnya tua, bawah bukanlah petani. Hadirin semua, selamat datang di webinar ini. Oke, luar biasa, beli emoji dong kita semuanya. Oke, luar biasa. Oke, dari kita hari ini kita bersama Kombel Guru Hebat Milenial dan Kombel Tren Kuliner, ya, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Oke, sehat-sehat ya. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat-sehat saja. Amin. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya hari ini diamanahi nih sebagai moderator, yaitu nama saya Fauzan Yusuf Helmi Lubis SPD MPD, akan memandu acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah senantiasa antusias banget nih dan menyempatkan waktunya untuk bersama kita menimba ilmu. Dalam acara webinar menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka hari Senin 20 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21 atau pukul 9 waktu Indonesia Barat malam ini. Baik Bapak Ibu semuanya, wah hari ini saya melihat pesertanya ada ratusan orang nih yang sudah mendaftar ya. Kita sudah melihat upgrade ataupun update kita pada hari ini mencapai 41 orang. Webinar pada hari ini kita juga terus menantikan Bapak Ibu guru yang hari ini ingin bersama kita sama-sama belajar nih. Saya juga belajar dan seluruhnya kita akan belajar pastinya. Kita absen dulu nih, ada dari mana ya? Tadi saya lihat ada dari Bima, beri emoji yang luar biasa dong, dari SMP 2 nih. Ya, Ibu siapa ya? Ibu Betty Sulistiana. Oke, ada juga Ibu Bu Dahlia Chan ini sudah memberikan chat yang luar biasa, yaitu dari Binjai. Salam dari Binjai Ibu. Oke, ada juga Bapak Darman Syahmenda dari SMKN 3 Medan. Wow, luar biasa. Ada juga Ibu Rohil dari Riau. Wah, luar biasa juga. Dan Padang Pariaman. Wah,
Ya, Ibu yang dari Padang juga kami juga turut berduka cita ya atas banyaknya musibah yang hari ini menimpa Padang ya. Jadi semoga Ibu tetap semangat juga pada hari yang luar biasa juga ya, masih mau bergabung dalam webinar kita yang luar biasa pada hari ini. Baik, tanpa memperpanjang kalam ya, kita beri tepuk tangan yang luar biasa dong untuk kita semua yang sudah hadir pada hari ini, karena sudah biasa melihat antusiasme teman-teman luar biasa benar. Baik, oke, terima kasih kepada seluruhnya. Baik, kita akan memperkenalkan hari ini. Sebelum kita akan memperkenalkan sumber ataupun materi, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan ataupun arahan dan motivasi dari Ketua Tim Kerja Transformasi Sekolah yang sudah berhadir pada hari ini kepada Ibu Mefrida Harahap, MPD. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Paujan Yusuf Helmi Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi muncul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Siti Kholimah, kemudian Ibu Fauzia M. Nur sebagai narahubung, dan juga Pak Paujan Yusuf Helmi Lubis sebagai moderator, dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir pada kegiatan webinar kita ini dengan judulnya penyusunan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui di ruang virtual meeting ini. Teman-teman sekalian, kirim salam hangat dari Kepala BBGP Provinsi Sumatera Utara untuk semua teman-teman ya, seyogyanya beliau hadir pada kegiatan ini, namun beliau masih ada kegiatan lainnya. Kebetulan teman-teman, kami ini ada di Hotel Tong In ya, di Deli Serdang, ada kegiatan untuk pelatihan untuk pengawas, peran baru pengawas. Jadi beliau sedang ada kegiatan di sana. Teman-teman sekalian, jadi saya diamanahkan oleh beliau untuk membersamai teman-teman. Mungkin next time ya, Bapak Kepala Balai, Bapak Joko Ahmad Julivan MSI dapat bergabung bersama teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, ini ada sudah narasumber kita ya, yang nanti akan menyampaikan bagaimana sih sebenarnya menyusun tujuan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Teman-teman sekalian, ini dari saya mendengar ini adalah komunitas belajar. Dalam melaksanakan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu ada beberapa strategi, tapi strategi yang paling utama itu adalah komunitas belajar. Ini komunitas belajar ini jantungnya. Kalau kita lihat nanti ada 6 strategi, apa webinar, platform Merdeka, kemudian ada helpdesk, tapi yang tengah-tengah itu adalah komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar inilah teman-teman kita dapat menimba ilmu, artinya berbagi. Ya, berbagi, kemudian peningkatan kompetensi juga itu ada di komunitas belajar. Seperti ini komunitas belajar semua ya, komunitas belajar kuliner, agak enak juga dengarkannya. Saya tadi ini apa makan makanan ya. Ya kan? Berarti sambil nyantai-nyantai, ini teman-teman suatu komunitas yang menyantai dan anak milenial. Ya, berarti ini semuanya apakah anggotanya anak milenial? Yang anak milenial berarti ini lebih speednya lebih cepat daripada anak kolonial. Kan gitu kan? Jadi kita ini ada anak kolonial, anak milenial, baru nanti ada anak Gen Z. Ya, jadi ini teman-teman udah dikategorikan ini. Jadi anak-anak milenial ini lebih cepat daripada teman Bapak dan Ibu yang kolonial. Kolonial ini masih ada apa enggak ya? Mungkin udah mau dekat-dekat pensiun lah ini ya, tapi nggak boleh kita tinggal ini teman-teman yang sudah masih kolonial ini. Jadi ini teman-teman, jadi komunitas belajar ini dalam implementasi kurikulum mereka sangat strategis. Kemudian teman-teman, sekarang ini tahun 2024 ya sudah ada keluar itu kan peraturannya bahwa kurikulum Merdeka yang dulu diributkan, oh mau ganti kurikulum mana ya ini, padahal enggak, gantinya kan ke kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini
insya Allah lah ya akan tetap dilaksanakan. Nah itu dia. Jangan ganti nanti. Oh ganti presiden lain lagi Bu. Oh itu nantilah situ. Ya kita kan nggak tahu. Yang saat ini yang kita tahu kita menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian teman-teman kurikulum merdeka ini sekarang ini teman-teman sudah daftar. Yang belum daftar akan daftar ya kan. Saya daftar tahun 2002 ajaran baru menggunakan kurikulum merdeka. Oh kami Bu udah daftar dulu masih Merdeka Belajar. Apakah kami daftar lagi? Enggak. Karena apa? Di SK sudah. Langsung aja laksanakan kurikulum merdeka. Kemudian tahapannya gimana? Kalau dulu kita kelas 1, kelas 4 yang SD, kemudian kelas 7, kelas 10. Sekarang boleh. Teman-teman, sekarang makin kita ya macamnya ya sudah itu gitu ya kalau dilihat. Walaupun ditunggu tuh sampai tahun 2027 mau semua nanti digunakan, itu nantilah. Tapi yang jelas saat ini kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian teman-teman dalam kurikulum merdeka ya, ini nanti ada Ibu Siti Holina, di dalamnya itu nanti kita kan harus menyusun yang namanya modul ajar. Sebelum ke modul ajar, dulu modul ajar teman-teman harus memahami yang namanya CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini per fase, ya kan? Per fase, ya Ibu Siti Holina ya, per fase kita per fase. Jadi teman-teman pahami, contohnya di fase D itu yang di SMP tidak ada lagi untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu semuanya di sana. Berarti guru-guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 diskusi nih untuk menentukan CP di mana di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tadi kebetulan saya di Deli Serdang, kami ada tadi berdiskusi ya tentang kami membuka tadi tentang TIK. Nah, TIK ini kan bukunya itu satu dari fase A sampai F. Jadi satu buku, cepat dibuka dan dibuka dilihat. Cuman satu itu. Jadi gurunya diminta apa? Berdiskusi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 menentukan mana nih yang TIK yang duluan CP-nya. Jadi teman-teman harus menganalisis CP-nya. Dari CP turunlah ke TP. Tujuan pembelajarannya yang lebih apa tuh ya namanya lebih terukur yang untuk harus didapatkan oleh anak. Dari sana teman-teman nulis ATP. Pusingkah? Tidak. Nah, jadi nggak pusing ya Ibu Siti Holina ya. Jadi dengan ini webinar ini teman-teman jangan tambah pusing. Jadi jangan mengatakan pusing enggak. Jadi teman-teman nanti di sini teman-teman bertanyalah memahami CP itu satu-satu. Pahami dulu CP-nya, rasionalnya macam mana, lingkupnya macam mana, baru teman-teman bisa melanjutnya. Jangan ujuk-ujuknya kita mengatakan pusing, ya teman-teman ya. Jadi kami dari BBGP Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada komunitas belajar ya yang sudah mau memfasilitasi kegiatan ini karena di Sumatera Utara mudah-mudahan juga kita meningkat nih karena saya bisa buka dashboardnya tapi karena di sini jaringannya agak lama saya biasanya muter-muter aja. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi teman-teman kalau kemarin waktu ada rakor saya melihatkan kepada para kepala penanggung jawab kegiatan di Sumatera Utara itu kita itu kalau dilihat di dashboardnya ini nanti ada yang warna hijau sekali, ada yang hijau, ada yang kuning. Yang kuning-kuning ini teman-teman masih belajar, belum sampai kepada aksi nyata. Jadi di sini sudah ada nih teman-teman berapa banyak yang umpamanya ya kita lihatlah saya bisa buka nih sekolah, ada satu sekolah dia mulai belajar, artinya baru buka PMM aja. Mulai belajar, udah kemudian dia sudah progres belajar, udah mulai hijau, kemudian aksi nyatanya, kemudian menggunakan assessment dan menggunakan perangkat ajar, masih kuning. Jadi teman-teman untuk kita belajarnya selain kita ada narasumber, teman-teman bisa buka PMM. Gimana sih membuat memahami CP, gimana sih membuat sistem pembelajaran, gimana sih menggunakan membuat perangkat ajarnya, modul ajar di sana ada. Banyak contoh-contoh praktek baik dari rekan-rekan kita yang sudah dikurasi. Jadi teman-teman boleh masuk ke sana, berselancarlah di PMM, berdiskusilah. Komunitas belajar ini suatu yang paling efektif
teman-teman ya. Jadi belajar bersamalah belajar. Kalau contohnya, saya mohon maaf nih agak panjang sedikit lagi ya. Contohnya teman-teman, aku sudah buka ini nih, yang tentang apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman udah paham. Boleh didiskusikan sama teman-teman yang lain. Di mana komunitas belajar? Aku sudah belajar nih tentang ini. Yuk kita buka belajar di komunitas belajar. Jadi kalau kita bilang gibahnya guru itu sekarang belajar, nggak gibahin orang lain, ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kami dari BBGP mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai dan membuat kegiatan ini, dan kami juga teman-teman memohon maaf ya jika kami belum bisa ikut bersama sampai habis pada kegiatan ini. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah kepada teman-teman ya, dan berkah kepada anak-anak kita sehingga pembelajaran itu pas memang dia berpusat kepada anak. Dengan seizin teman-teman sekalian, maka kegiatan webinar kita pada malam ini kita buka dengan resmi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja teman-teman bisa saya sampaikan. Saya kalau tadi pantunnya ada pantun pembuka, ini saya pantun penutup aja. Pak Taufik pakai kopiah dipakai di hari Sabtu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mefrida. Saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman, saya boleh izin ya teman-teman ya, karena kita ada kegiatan tentang pengawas ini, udah ditunggu juga di aula. Boleh izin ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya Bu, salam saya buat Bapak Kepala Balai, terima kasih. Next event kita nanti di tanggal 24 ya Bu, sudah naik juga sih di PMM. Oke baik, nanti kita lihat lagi ya, makasih ya. Saya boleh live ya? Iya silakan Ibu. Silakan dilanjut Pak Fauzan. Mikrofonnya Pak Fauzan belum on. Pak Fauzan masih ada kendala di mikrofon atau bagaimana? Baik, sambil menunggu Pak Fauzan yang masih ada kendala, mungkin untuk menghemat waktu, kita persilahkan kepada narasumber kita di malam hari ini. Kita ada Ibu Siti Halimah. Ibu Siti Halimah ini, ya, Pak Fauzan. Baik Ibu, mohon maaf tadi sedikit. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah luar biasa ya dari kota motivasi dan inspirasi bahwa gibah itu sebenarnya bukan lagi menggibahi orang, tapi gibahnya belajar. Wow, luar biasa nih. Baik, dalam perpanjangan kalam ya. Hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber hebat juga yang saat ini sudah bersama dengan kita, yaitu Ibu Siti Halimah, SPD,
Tapi sebelum kita akan masuk ke dalam sesi narasumber atau menyampaikan materi, kita akan perkenalkan dulu CV dari Ibu, yaitu Ibu Siti Holima SPD. Tempat lahirnya adalah di Sibaung-Baung, tanggal 22 Mei 1979. Hari ini Ibu itu berstatus adalah menikah. Pendidikan beliau yang pertama 2001 di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Alhamdulillah hari ini beliau diberikan pekerjaan di SMK Negeri 1 Penyambungan. Pengalaman kerjanya adalah Ketua LSP P1 SMKN 1 Penyambungan tahun 2021 sampai dengan sekarang. Sekarang juga menjabat sebagai PKS Kurikulum SMKN 1 Penyambungan tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan Ibu Siti Holima juga sebagai Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Mandailing Natal. Dan saat ini Ibu ini sebagai CPP Calon Pengajar Praktik Angkatan 11 Gelombang 4 tahun 2024. Dan yang luar biasa juga, beliau menjadi seorang penggerak Komunitas Belajar Guru Kreatif SMKN Negeri 1 Penyambungan atau KGSP. Ya, hari ini sudah bersama dengan kita pastinya, tapi sebelum itu apa kabar Ibu Siti Holima? Alhamdulillah baik Pak Fauzan. Baik. Alak Mandailing kayaknya ya. Betul Bapak, betul. Oke, baik Ibu Siti Holima. Wah, semakin malam semakin istimewa pastinya. Ya, sebelum sampai dengan Ibu Siti Holima, kita akan berikan pantun dulu. Boleh ya, Bapak Ibu? Ya. Boleh dong, boleh Pak. Oke, tapi sebelum kita akan mulai materi pada hari ini, saya berharap kepada Bapak Ibu untuk meng-on-kan kameranya supaya kita lebih semangat nih melihat banyaknya Bapak Ibu yang saat ini di daerah. Kita bisa nampak bahwa hari ini bukan hanya menambah ilmu tapi menambah tali persaudaraan kita sebagai guru-guru hebat di Indonesia khususnya. Baik ya, dan yang kedua adalah mohon maaf untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ketika tidak ada perintah untuk memberikan pertanyaan. Nanti kita akan ada sesi diskusi atau pertanyaan. Dan yang ketiga, yang pastinya kalau mau izin, boleh langsung saja di chat atau kolom komentar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai langsung ke narasumber nih, kita akan berikan pantun dulu. Biar kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, jangan lesu. Hari ini kita akan beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Bu Siti Holima SPD. Cakep. Oke. Baik, terima kasih Pak Fauzan sebagai moderator pada malam hari ini. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Kenalkan, saya Siti Holima, guru SMK Negeri 1 Penyambungan, mencoba mengembangkan diri sekaligus belajar, bukan menggurui tapi berbagi ya Bapak Ibu malam ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Kerja Transformasi Pendidikan Sumatera Utara, Ibu Ketua Penggerak Komunitas kita, Ibu Fauziah M. Nur, Bapak Moderator, Bapak Yusuf Helmi, MPD, kemudian Bapak Ibu semua yang saya banggakan, guru-guru hebat yang ada di ruang Zoom ini. Izinkan saya pada malam hari ini ya mau berbagi pengetahuan tentang webinar menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kenapa ini bersit di pikiran saya? Karena kita tahun ajaran baru, rata-rata seluruh sekolah sudah pada kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Kemudian kita wajiblah membuat modul ajar. Sebelum membuat modul ajar tentunya kita harus tahu dulu CP seperti yang dibilang oleh Ibu Ketua Tim Kerja Transformasi yang tadi barusan membuka acara kita, ya kita harus tahu dulu CP itu apa. Itulah yang akan saya paparkan pada malam hari ini. Kemudian izin share ya Bapak Ibu materinya. Kita santai aja ya Bapak Ibu, pelan-pelan saja. Ya, akan saya share materinya pada malam hari ini. Nanti kita coba buka juga PMM ya Bapak Ibu, karena materi daripada CP itu ada di PMM.
Sudah nampak Bapak Ibu Sudah materinya? Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya ini sekedar mengenai saya masih kecil ya Bapak Ibu pengalamannya dibandingkan Bapak Ibu hebat. Oke, itu saja tentang SEPI-nya. Di sini ada tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fauzan tentang kesepakatan belajar kita malam hari ini, sudah ada di sini semuanya. Kalau ingin bicara seperlunya dibuka pada saat nanti perlu saja ya Bapak Ibu. Dimatikan saja apanya, mic-nya. Oke, tadi sudah jelas. Namun sebelum ke situ kita buat dulu dia ice breaking ya Bapak Ibu. Ayo di sini kita ada ice breaking tebak gambar. Ini ada gambar. Di sini dihilangkan katanya nah, kemudian huruf me. Ditambah dengan ada kata kunci H. Ini adalah ice breaking tebak gambar. Ayo Bapak Ibu segera tulis jawabannya di kolom chat box ya Bapak Ibu. Untuk gambar yang pertama tadi, kira-kira apakah gambar di bawah ini, di layar kita ini? Saya tidak bisa melihat ya Bapak Ibu. Silakan dilihat Bapak Fauzan jawabannya. Ya. Ada yang mengatakan gajah. Ya, gajah. Sekali ya. Oke. Gajah. Kemudian ini ada tebak gambar yang kedua. Ya, L sama dengan H. D diganti menjadi. Ini gambar apa ya Bapak Ibu? D diganti menjadi madu ya. Ini gambar H ya. Jadi ini gambar harimau ya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa, kita next lanjut. Selanjutnya adalah ini T sama dengan J. Ini ice breaking-nya untuk menghibur ya Bapak Ibu, bukan untuk menjadi pusing-pusing ya. Nanti tambah pusing jadinya. Ini T sama dengan J ya kan. Boleh izin Bu, boleh izin nggak dikebawahin soalnya layarnya tetap masih di posisi gajah tadi Bu. Iya. Oke. Iya. Iya Bu, benar. Nah, tadi soalnya tadi nggak bisa jawab teman-teman. Yang ini ya. Iya. Ya, ini gambar apa ya? Coba ditebak Bapak Ibu. E dihilangkan, S sama dengan K. Ini gambar. Jawaban jangkrik Bu dari Bu Dahlia. Ya, betul sekali. Ya, berarti Bapak Ibu hebat ya, semuanya ada di sini. Berikan tepuk tangan dong pada Ibu Dahlia. Ini jangkrik ya. Itu saja ya ice breaking-nya. Mudah-mudahan tambah semangat ya Bapak Ibu dengan adanya ice breaking sederhana kita ini. Oke, saya juga ada pantun sedikit di sini. Saya juga nengok teksnya Bapak Ibu karena nggak hafal. Kuliah hukum bebas sertifikat. Cakep. Daerah Cikini. Assalamualaikum para sahabat. Mari kita mulai acara ini. Wow. Mencari dasi sambil bertanya. Bunda Melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari mulai dengan Bismillah. Kita mulai ya Bapak Ibu dengan Bismillah. Oke. Jelas Bapak apanya? Tampilannya Pak? Jelas sih Bu, jelas. Ya, kita masuk kepada karena adalah kita ingin membuat CP, jadi tahu dulu kita apa kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Pengertian kurikulum merdeka Bapak Ibu sudah tahu mungkin, cuman saya ingin mengupas sedikit saja bahwa penekanan dalam kurikulum merdeka itu adalah pembelajarannya intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memilih cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dan seterusnya. Jadi di sini guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Itulah perbedaannya daripada K13 kemarin ya Bapak Ibu. Di sini guru lebih bebas ya memetakan siswanya, memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Itulah yang dikatakan dengan merdeka belajar pada kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu, kenapa sih kurikulum itu berubah ya? Kurikulum itu berubah karena perkembangan teknologi sangat cepat perubahannya saat ini. Tentunya kita juga ingin mengikuti sebagai negara yang masih menginginkan kita itu
mengikuti setara dengan negara-negara lainnya Bapak Ibu. Kita jangan cuma mau negara berkembang saja seperti dari kecil sampai sekarang masih berkembang terus. Jadi kapan kita sih menjadi negara maju ya? Jadi untuk mengikuti perubahan itulah kita juga harus sebagai guru ya garda terdepan mendidik anak-anak itu bisa bersetara dengan negara-negara yang maju itu. Itulah tujuannya Bapak Ibu, alasan daripada kurikulum Merdeka ini sesuai dengan proyeksi tahun pendidikan tahun 2027 yang dilakukan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development OECD. Kompetensi tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja kita memberikan kepada siswa, sikap, psikomotorik, tapi juga adalah value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformasi murid dengan siklus belajar, antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Nah, itulah Bapak Ibu kenapa sih kurikulum kita itu berubah ya. Terus diupdate Bapak Ibu kurikulumnya ini disesuaikan dengan kebutuhan zaman karena ya nanti ada pendapat daripada Bapak Pendidikan kita ya Ki Hajar Dewantara. Dia nanti akan menjelaskan bagaimana sebetulnya pendidikan yang tepat pada saat ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya kalau kita ingin kurikulum merdeka itu sekolah itu punya karakteristik tersendiri ya Bapak Ibu. Jadi karakteristik sekolah dalam KOSP kurikulum operasional satuan pendidikannya sesuai dengan sekolah masing-masing tidak sama. Jadi sekolah itu punya karakter masing-masing ya. Jadi tidak sama sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Disesuaikan dengan karakternya. Jadi apa visi misi sekolah itu berbeda-beda setiap sekolah. Nah, bagaimana karakteristik sekolah Anda? Tentu kita lihat sesuai dengan daerah kita, ya kan? Adakah kebutuhan spesifik siswa kita di sekolah Anda? Bisa jadi sesuai dengan karakter di daerah kita, Bapak Ibu. Kita sesuaikan spesifik siswa kita. Kalau siswa kita misalnya di daerah pegunungan, ya tentunya kita sesuaikan, ya. Itulah maksud daripada kebutuhan spesifik siswa kita. Itulah karakteristik menyusun daripada kurikulum itu adalah sesuai dengan kurikulum operasional yang dirancang sendiri oleh sekolah. Tetapi kita harus berpacu berpedoman kepada yang di PMM ataupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang kurikulum satuan kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu cara merumuskan tujuan pembelajaran itu kita harus tahu dulu maksud pendidikan itu seperti apa ya. Karena pendidikan itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak ya. Kita bukan menuntut siswa, tapi kita adalah bertugas menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita adopsi sesuai dengan kurikulum merdeka. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya, karena kodrat anak kita ada dia kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi kodrat zaman inilah yang sekarang kita sesuaikan dengan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan kodrat ini ada kodrat alam, kodrat zaman ya. Makanya tadi KOSP itu sesuai dengan karakteristik itulah dia kodrat alamnya. Sekarang kekuatan kodrat zamannya itulah dia sekarang industri 4.0 mau yang kita kejar sesuai dengan kemajuan industri pada saat ini melalui CP yang disediakan di kurikulum merdeka ini bahwa guru itu harus bisa ya membuat capaian pembelajarannya sesuai dengan kemampuan daripada karakteristik sekolah tersebut. Jadi anak-anak nggak dipaksa lagi ya Bapak Ibu. Itu dia tentang merumuskan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Tapi ada dia kompetensi yang kita targetkan untuk dicapai melalui rumusan tujuan pembelajaran. Itulah nanti tujuan kita dalam membuat
modul ajar selanjutnya. Jadi tahu dulu kita tujuan pembelajarannya apa, ya Bapak Ibu. Kemudian pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang harus diperhatikan adalah TP dan ATP harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini ya Bapak Ibu. Ini kriterianya. Ya, yang pertama seperti yang saya bilang tadi bahwa tujuan pembelajaran itu harus ada kompetensinya ataupun kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Kemudian konten ataupun materi ilmu pengetahuannya sebagai konsep utama kita dalam memberikan materi kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya ya Bapak Ibu. Ya, tentunya untuk masuk kepada tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu saya yakin sudah mengetahui yang dikatakan dengan PASE ya Bapak Ibu. Di sini ada PASE nanti. Itu di kriteria alur tujuan pembelajaran ATP itu pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai ya. Kemudian ATP, alur tujuan pembelajaran dalam satu PASE. Nah, PASE ini tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Frida ya, Ketua Transformasi Pendidikan di Sumatera Utara, bahwa PASE itu memulai dari PASE A, B, C, D, E, F. PASE A ada di kelas 1 dan kelas 2 SD, PASE B ada di kelas 3 dan kelas 4 SD, sedangkan PASE C ada di kelas 5 dan di kelas 6 SD. Karena mungkin di dalam webinar ini ada berbagai jenis guru ya, mulai dari guru SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian kita kalau dia tingkat SMA, dia PASE E di kelas 10 SMA ataupun SMK, sedangkan PASE F ada di kelas 10 dan di kelas PASE F, PASE F itu di kelas 11 dan kelas 12 ya Bapak Ibu. Nah, PASE inilah nanti yang kita lihat di mana PASE kita mengajar, apakah di PASE E, apakah di PASE F ya Bapak Ibu. Kita nanti buka di PMM-nya tentang ATP ada di situ ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia mari berlatih bersama membuat ataupun merumuskan TP dan ATP. Ini contohnya karena saya guru akuntansi ya Bapak Ibu. Jadi materinya yang saya bikin materi saya. Ini bidang studi dasar-dasar akuntansi keuangan ya. Jadi di PASE E karena dia adalah di kelas 10 tingkat SMK, ini dia CP-nya Bapak Ibu. Ini dia PASE-nya. Di sini dikatakannya peserta didik mampu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, mengolah data berdasarkan karakter, mengolah data berdasarkan rumus, mengolah data menggunakan fungsi, membuat format serta membuat diagram. Inilah yang diharapkan pada PASE ini, kemampuan siswa pada saat kita memberikan materi ini. Nah, dari PASE ini bagaimana kita nanti merumuskan tujuan pembelajarannya di modul ajar kita, kalaulah ini yang mau disampaikan itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Dan bagaimana alur tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada beberapa warna yang saya buat ya. Bapak Ibu, di sini ada penjelasannya dari warna itu bahwa konten atau kata kunci ya, kemudian itu dia materinya, konten atau kata kunci, kompetensi yang harus dimiliki. Nah, itu adalah yang kompetensi di situ yang berwarna kuning ya Bapak Ibu, itu kompetensi. Di sini kompetensinya adalah mengoperasikan, mengolah ya. Ada satu lagi mengolah dan membuat. Bapak Ibu masih ingat enggak apa itu KKO, kata kerja operasional taksonomi belum ya Bapak Ibu? Hampir sama dengan itu. Jadi mengoperasikan dia sudah level berapa. Jadi sedangkan warna yang biru ini adalah kontennya Bapak Ibu, materi ya, materi yang mau disampaikan tersebut. Nah, di dalam PASE itu kalau kita buka PASE yang mau kita ajarkan itu semua sudah ada sebetulnya kompetensi dan
materinya, cuman kita belum bisa membuat modul ajar kalau belum kita buat TP, tujuan pembelajaran dari PASE ini Bapak Ibu. Inilah yang mau saya bagi cara membuatnya ya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini PASE-nya, bagaimana cara membuat tujuan pembelajarannya. Nah, kalau sudah kita pisahkan yang mana dia konten, kata kunci, yang mana kompetensi, jadi sudah sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, ini tadi materinya menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Jadi bisa kita buat ke dalam 3 tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Yang pertama dari materi tadi ya, di sini kan ada tadi kalimat materinya, saya ulang kembali ya. Paket program pengolah angka spreadsheet yang saya warna biru ini ya. Nah, setelah dia kita susun dengan menggunakan kata kompetensinya ada 3 tadi, mengoperasikan, mengolah, membuat. Jadi bisa kita buat tujuan pembelajarannya ada 3. Boleh juga ditambahi, ini adalah cuman minimal saja yang saya bikin ya Bapak Ibu, bisa 4, bisa, karena tadi mengolah ada berapa ya tadi ini. Ini berdasarkan ini ya, mengoperasikan, mengolah 2 kali, kata kerja mengolah 2 kali, berarti 1, 2, 3, 4 membuat juga ya, tapi karena 2 mengolah saya buat aja 3 Bapak Ibu. Ini kompetensinya ya. Ya. Jadi bisa kita buat dengan menggunakan kata kerja ya, ataupun tujuan pembelajarannya itu menggunakan kata kerja mampu ataupun dapat ya. Peserta didik mampu mengoperasikan paket program pengolah angka. Di sini mengoperasikannya ya Bapak Ibu, mengoperasikan berarti ini sudah kalau kita lihat dia di taksonomi belum, ini sudah di posisi mengoperasikan, dia itu sudah ada di posisi apa ya Bapak Ibu, di level, bukan lagi di level mengidentifikasi ya Bapak Ibu. Kalau mengidentifikasi dia masih memahami makna dan nilai ya kan, tapi kalau sudah mengoperasikan dia itu sudah membuat mengaplikasikan, jadi sudah ada di C3 ataupun di C4 kalau kita lihat di taksonomi belum itu ya Bapak Ibu. Karena kan ada level berpikir siswa itu ada sampai level, kalau nggak salah level 6 ya Bapak Ibu, mencipta yang terakhir. Jadi kalau hanya sekedar siswa mampu mengetahui itu masih di level berpikir paling mudah ya Bapak Ibu. Ataupun mengidentifikasi, memahami, itu level berpikir siswa kalau itu kita bikin kompetensinya ya kan. Nah, ini level berpikirnya mampu mengoperasikan, berarti sudah ada di C3 menuju kepada C4 Bapak Ibu, kemampuan berpikir siswa di sini. Siswa peserta didik mampu atau boleh siswa mampu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mampu mengolah data. Nah, dari kompetensi yang kedua ini, mampu mengolah, ini pun sudah ke level cara menyusunnya itu jangan lagi turun ya Bapak Ibu tingkat berpikirnya. Kalau sudah mengoperasikan, berpikir berikutnya lebih tinggi lagi. Sudah mengolah. Jangan sudah kita bikin dia mengoperasikan, kita bikin lagi mengetahui. Itu artinya menurun tingkat berpikirnya. Jadi kita bikin ke C4. Ini C3 mengoperasikan, mengolah itu adalah C4. Kemudian baru peserta didik mampu membuat. Nah, semakin tinggi lagi level berpikir siswa dari kata kompetensi ini, membuat, ini sudah ke C5 Bapak Ibu. Cara berpikir lebih tinggi lagi siswa tersebut pada saat kita mengajar. Itulah tujuan pembelajaran yang kita buat pada saat membuat melihat daripada CP tadi yang ada di PASE yang kita lihat sesuai dengan kelas mengajar kita Bapak Ibu, sesuai dengan materi ajar kita. Itu ya Bapak Ibu, jadi tidak sulit kok membuat daripada TP ini. Nah, TP inilah yang mau kita gunakan sebagai alur tujuan pembelajaran kita pada modul ajar yang mau kita bikin pada saat tahun ajaran baru, karena setiap guru harus ada modul ajarnya Bapak Ibu.
ya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu di PMM di mana sih ATP itu berada, CP itu berada, masih tanda tanya mungkin bagi Bapak Ibu ya. Ada juga kok di surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum kita pun ada Bapak Ibu CP tersebut. Tapi lebih bagus sebagai lebih giat Bapak Ibu, bagusan kita buka apanya Bapak Ibu dia PMM-nya. Biar terbiasa membuka PMM. Selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah tahu kita yang mana kontennya dan mana kompetensinya, sudah sangat mudah ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh yang kedua saya buat ya Bapak Ibu, bidang studi PKN. Nah, bidang studi PKN ini juga di fase E. Ini dia kalimatnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau fase ini pemerintah yang membuatnya, tidak kita ya Bapak Ibu, sudah ditentukan ya. Ini dia di PKN ini pada akhir fase E, peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, serta memahami makna dan nilai dari keberagaman dan mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling berhubung, serta mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebenekaan, kaya akan kearifan lokal dan memilih produk dalam negeri. Nah, yang saya warnai di sini ya Bapak Ibu, warna kuning itu adalah kompetensi yang diharapkan siswa dari fase ini. Pertama bisa mengidentifikasi, yang kedua bisa memahami, yang ketiga bisa sambungannya ya, memahami makna dan nilai, kemudian mengkaji makna dan manfaat. Nah, ini kompetensi yang didapatkan dari fase ini Bapak Ibu. Sedangkan yang warna hijau ini adalah konten yang ataupun materi yang harus disampaikan kepada siswa dalam pelekatan daripada kompetensi yang ada di fase ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak tahu kita yang mana di sini kompetensi yang harus disampaikan, kita nanti rancu dalam membuat tujuan pembelajaran. Jadi harus tahu dulu kita kompetensi yang mau diangkat dari fase yang ditentukan oleh pemerintah ini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini konten yang tadi dari fase tadi kita turunkan ke tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya. Di sini ada dia tujuan pembelajarannya. Ini ya Bapak Ibu, keanggotaan kelompok lokal, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Ya. Kemudian di sini ada memahami makna dan nilai. Selanjutnya ada di sini empat tujuan pembelajaran yang dimunculkan dari fase E ini. Kompetensi yang didapatkan dari fase itu ada kompetensi mengidentifikasi, memahami dan mengkaji makna, memahami nilai dan manfaat. Bapak Ibu, kemudian tujuan pembelajarannya bisa kita lihat mungkin di sini ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya. Peserta didik melakukan studi literatur pada keanggotaan di berbagai level. Ini kenapa? Ini ada 4, sedangkan kompetensinya 3, kan begitu ya Bapak Ibu? Kompetensi yang di warna kuning kok 3, TP-nya kok jadi 4 sih, tidak sama. Boleh saja kita kembangkan. Karena ini adalah dia pengaruh keanggotaan kelompok lokal regional, tentunya siswa kita itu biar lebih memahami materi tersebut, kita harus membuat dulu yang pertama tujuan pembelajarannya itu melakukan studi literatur dulu pada keanggotaan di berbagai level. Mereka baca dulu literatur tentang keanggotaan di berbagai level di apa ini ya Bapak Ibu, di mana maksudnya di berbagai level ada di regional, nasional, dan global. Kalau untuk mengidentifikasi itu siswa harus ada dulu literaturnya begitu. Nah, kemudian setelah itu tujuan pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi karakteristik keanggotaan di setiap level. Jadi boleh saja peserta didik mampu seperti yang saya buat tadi ya, tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu, boleh saja seperti ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi
Boleh nggak pakai dapat pun nggak apa-apa. Yang jelas di sini ada kata kerja operasionalnya ya Bapak Ibu. Peserta didik mengidentifikasi. Dari mana tadi mengidentifikasi? Ya dari sini kompetensi yang sudah kita kasih warna tadi ya Bapak Ibu. Mengidentifikasi, memahami. Ini ya Bapak Ibu ya, identitas. Pembentukan identitas berarti peserta didik bisa mengidentifikasi. Kemudian yang kedua memahami nilai dan manfaat. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mengidentifikasi karakteristik keanggotaan di setiap level. Peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pembentukan sebuah identitas. Peserta didik menganalisis dan mengevaluasi kaitan antara karakteristik keanggotaan dengan proses pembentukan identitas sebuah identitas. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah kemampuan yang harus sampai kepada murid itu. Yang pertama dia adalah mengidentifikasi. Ini adalah berpikir paling rendah ya Bapak Ibu, paling rendah mengidentifikasi. Masih tinggal mengelompok-kelompokkan. Yang kedua juga masih mengidentifikasi juga. Ya, yang keempat adalah menganalisis. Nah, di menganalisis ini dia sudah semakin tinggi cara berpikirnya. Setelah dia diidentifikasi, digolong-golongkan, baru dianalisa. Jadi kita kalau menyusun kata kerjanya ini jangan dari mengidentifikasi turun lagi ke bawah mengetahui ya Bapak Ibu, tapi kita buat dia berfase ke level berpikir C2, C3, C4 berurutan, jangan menurun ya Bapak Ibu. Seperti itu dia cara menyusun alur tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu memahami karakter CP ini sebetulnya kalau kita pahami karakter CP ini gunanya sebagai guru kita adalah memilih dan menemukan sumber belajar yang tepat itu seperti apa. Kalau sudah tahu kita CP itu karakter CP-nya yang mau kita ajarkan itu, jadi kita lebih mudah menemukan sumber belajar kita dari mana, mengembangkan topik bahasan, kemudian menentukan jenis asesmen yang tepat dari CP tersebut, Bapak Ibu. Jadi tujuannya membawa konten ataupun topik bahasan sedekat mungkin dengan konteks keseharian peserta didik. Itu dia tentang apa sih manfaat daripada CP ini ya Bapak Ibu. Jadi akan saya bawa dulu Bapak Ibu ke PMM ya Bapak Ibu untuk melihat seperti apa sih CP itu. Saya hentikan dulu berbagi ini ya Bapak Ibu. Langsung saya buka ke PMM. Ya. Kita buka ke PMM ya Bapak Ibu. Nih. Nampak Bapak Ibu PMM-nya seperti ini ya? Sudah nampak Pak? Kak Fauzan? Nampak. Ya, sudah Bu. Ya. Ya, tadi di sini kita melihatnya. Kita klik. Ya. Jadi kita lihat CP-ATP-nya itu jenjang mana kita pilih. Misalnya kita seperti saya jenjang SMK ya Bapak Ibu. Kemudian mata pelajarannya apa? Tadi dasar-dasar akuntansi ya Bapak Ibu. Bisa juga dicari dasar-dasar akuntansi ataupun ya dasar akuntansi. Nih, tinggal saya klik ya Bapak Ibu. Pilih. Ya. Pilih CP. Kembalikan dulu ya. Akuntansi aja ya Bapak Ibu. Akuntansi ya ini. Karena akuntansi keuangan lembaga itu sudah di K13 itu. Akuntansi ya Bapak Ibu yang ini. Ya. Ini tadi pase-pase A, B, C, D, E. Kemudian bahasan.
Ya kalau Bapak Ibu rajin membukanya ada di sini semuanya. Cuman saya tadi dilihat CP ya. Ya, pas kelas 10. Ya. Mundur dulu ya Bapak Ibu. Kayaknya ini akuntansi, pilih jenjang akuntansi. Semoga kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Dasar-dasar tadi ya, dasar. Akuntansi. Mata pelajaran. Ya ini Bapak Ibu. Lihat CP atau ATP, PASE. Nah ini ya baru nampak ya Bapak Ibu. Ini di PASE-nya. PASE ya kan Pak, Bapak Ibu pada akhir PASE gitu ya, peserta didik mendapatkan gambaran. Ini secara umum. Jadi tadi yang saya lihat itu adalah di sini ini capaian per elemennya yang sesuai menurut yang mau saya tampilkan tadi yang ini ya Bapak Ibu ya. Pengguna aplikasi pengolah angka spreadsheet. Mungkin Bapak Ibu nanti yang membawakan materi ini, ya kalau saya kebetulan membawakan materi penggunaan aplikasi pengolah angka. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, pada akhir fase E, peserta didik mampu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, mengolah data berdasarkan karakter, mengolah data berdasarkan rumus, mengolah data menggunakan fungsi, membuat format, dan serta membuat diagram. Nah, dari CP ini kan Bapak Ibu, kita belum tahu yang mana di sini tujuan pembelajarannya. Lebih spesifiknya Bapak Ibu, jadi kita cari dia yang mana kata kerja. Seperti tadi mengoperasikan, mengolah, ya Bapak Ibu. Kemudian membuat. Nah, dari sinilah nanti kita menyusunnya ke modul ajar kalau sudah ada dia tujuan pembelajarannya. Dari sini ya Bapak Ibu, fase itu yang membuatnya adalah pemerintah, mulai dari fase A sampai fase F. Cuman ke sekolah adalah membuat modul ajarnya dari fase yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui PMM ini ya Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya hentikan berbaginya. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi dan berdialog ya Bapak Ibu. Oke. Baik Pak. Bapak. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, berdialog saja, kita berdiskusi. Silakan Pak. Baik, boleh. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu, materi yang luar biasa pada hari ini. Kita akan langsung saja nih, biar lebih menajamkan ilmu pengetahuan kita ada sesi tanya jawab atau diskusi penting pada hari ini terkait dengan modul kita atau webinar kita tentang menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang hari ini sudah disampaikan secara luar biasa dari Ibu Siti Holima SPD. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya Bu Siti Holima, kita langsung buka pertanyaan saja. Ya Pak, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu yang luar biasa, kita akan memberikan sesi pertanyaan pada hari ini, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan pertanyaan yang luar biasa untuk diskusi hangat pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja buka sesi pertanyaan. Ini ada 5 orang penanya luar biasa nih, tapi sebelum itu saya lihat dulu
ada Bu Zulaini, ada Bu Yuhani, ada Pak Taufik, ada Bu Neni, Pak Soroni, dan Bu Delfitna, ada juga Bu Sinta. Tapi sebelum itu kita buka dulu 3 penanya ya. 3 penanya pada hari ini untuk kita akan langsung sharing diskusi untuk materi webinar pada hari ini. Kepada yang pertama saya lihat dari chat saya, yaitu ada Bu Zulaini, ada Bapak Taufik Akbar, dan Ibu Yuhani. Oke. Pada 3 penanya dulu, saya persilakan itu Ibu Zulaini, Laini, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilakan. Maaf Bapak, masih baru menyimak Pak. Oh gitu, tadi soalnya udah angkat tangan soalnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya. Lanjut ke Bapak Yuhani ya, nggak salah Bu Bapak atau Bu Yuhani, saya juga belum tahu nih. Silakan Ibu atau Bapak Yuhani untuk memberikan pertanyaan. Jika tidak mau bertanya, saya mohon untuk angkat tangannya diturunkan dulu ya, biar kita tahu siapa yang menanya dulu. Ya, oke, terima kasih Bu Zulaini. Bapak Yuhani, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Mohon untuk di open mic, Pak. Izin, suaranya belum kedengaran, Pak Yuhani. Saya bapak-bapak atau ibu ya? Saya ketutupan dengan apanya nih. Belum kedengaran ini, ibu ya, Ibu Yohani ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya ketiga dulu, yaitu pertama ya. Soalnya belum kedengaran, nanti kita akan lanjut. Kepada tadi Bapak Yohani itu Ibu, jadi sudah. Kita lanjutkan ke Ibu Neni Rinjani. Ibu Neni Rinjani, dipersilakan untuk open mic-nya. Belum juga. Oke, kita lanjut ya. Wah, luar biasa nih. Banyak yang angkat tangan tapi belum tak memberikan pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ke Ibu Sahroni Siregar. Ya, ini sepertinya pertanyaan pertama nih ya. Dipersilakan untuk open mic, Bu. Terima kasih. Tanya. Halo? Ya, dipersilakan Ibu, lanjut. Di sini ada tadi Ibu narasumber mengatakan mengenai tujuan pembelajaran. Di situ ada mengenai konten dan kompetensi. Jadi di dalam konten itu ada penggunaan aplikasi pengolahan angka. Itu tadi kurang jelas. Boleh Pak dipaparkan kembali pengolahan angka itu seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Oke, pertanyaan pertama nih. Ya, nanti kita akan langsung berikan kepada Bu Siti Holimah. Ibu Siti, izin, apakah ini langsung dijawab ataukah kita langsungkan ke penanya kedua dan ketiga? Oke, langsung pun boleh Pak. Langsung aja ya Pak. Oh ya, nanti lupa pertanyaannya. Pertanyaan tadi terkait dengan konten dan kompetensi, ada penggunaan angka. Ibu Saroni mengatakan mohon tolong dijelaskan kembali terkait dengan konten atau kompetensi pada penggunaan angka tersebut dalam alur pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Gitu silakan Ibu. Oke Pak. Izin saya screenshare lagi ya Pak. Boleh Bu, dipersilakan. Ya, saya buka dulu ya Pak materinya. Ya, itu sebetulnya apa tadi Pak, pengolah angka ya? Ya, konten dan Iya. Sudah nampak Pak?
Sudah Ibu, Materinya? lagi muter. Iya, udah Bu. Udah ya. Iya. Kalau pengolah angka itu karena kita kan akuntansi ya, Mbak Ibu ya. Jadi ini maksud Ibu itu mungkin ya. Mengolah angka atau spreadsheet ya. Ini adalah aplikasi di dalam komputer akuntansi yang bisa mengolah angka ataupun spreadsheet. Itu biasanya kalau di pelajaran umum namanya adalah apa ya? Spreadsheet Bapak Ibu. Excel ya, materinya Excel lah bahasanya. Bapak Ibu, kenal ya materi aplikasi Excel kalau di pelajaran biasa, pelajaran umum. Itu ya Bu yang bisa saya jawab. Kalau pertanyaannya kan tadi apa sih pengolah angka? Itu aplikasi yang disediakan di komputer akuntansi khusus untuk mengolah angka karena dia kita di akuntansi ada angka-angka yang harus kita hitung melalui rumus-rumus fungsi ya Bapak Ibu, penjumlahan. Jadi ada aplikasinya gitu. Jadi siswa mampu mengoperasikannya, itu tujuan pembelajaran tersebut. Ya. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan program pengolah angka itu tadi Pak ya? Kalau nggak salah. Ya, terkait dengan konten dan kompetensi untuk penggunaan angka dalam pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Ya. Di dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu nampak Pak apanya? Nampak Bu, nampak. Tapi terlalu kecil Bu. Itu ada close up. Kalau bisa ada tanda silang dimatikan tolong Bu. Sebelah kanan Bu. Izin sebelah kanan paling atas Bu, yang di bacaan objek formatting. Ya, oke ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi dalam membuat TP itu sesuai dengan PASE yang disediakan oleh pemerintah, kita ada di sini materi dan tadi mungkin dari sini ya Bapak Ibu ya. Konten dan kompetensi yang dimiliki dari PASE tersebut, kita cari kompetensinya apa dan kontennya sudah ada di situ. Nah, dari PASE yang disiapkan pemerintah tersebut, kita melihat kontennya. Yang pertama adalah paket program pengolah angka atau spreadsheet. Kemudian data berdasarkan karakter mengolah data berdasarkan rumus. Kemudian data menggunakan fungsi. Jadi di dalam aplikasi itu ada data menggunakan fungsi dan membuat format serta diagram. Nah, kata kerja ataupun kompetensinya yang bisa kita turunkan ke tujuan pembelajaran itu adalah mengoperasikan, mengolah, dan membuat. Nah, kalau Ibu tadi pertanyaannya tentang TP yang bisa diambil dari PASE ini ya Ibu ya, peserta didik mampu sesuai dengan kompetensi yang sudah kita ambil dari PASE tadi ya Ibu ya. Peserta didik dapat pun boleh. Ataupun sesuai dengan yang di PKN itu mungkin ya Ibu itu bingung ya, yang di PKN itu nggak ada mampu ya kalimatnya. Ini yang di PKN itu ya. PKN. Nah, peserta didik melakukan studi literatur, peserta didik mengidentifikasi. Boleh saja saya ganti di sini. Ya, peserta didik mengoperasikan paket program pengolah angka, nggak usah pakai mampu pun nggak apa-apa, karena sudah bisa mengoperasikan. Peserta didik mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Peserta didik mengolah data. Peserta didik membuat format dan diagram. Jadi kompetensi itu kita masukkan ke kontennya agar menjadi suatu tujuan pembelajaran yang bisa diukur capaiannya. Begitu Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan Pak. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Halimah. Nah, luar biasa nih. Ibu Saroni gimana tanggapan ataupun pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Siti Halimah, sudah terbantu kira-kira?
Terima kasih Pak sudah terbantu. Untuk Ibu narasumber, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Oke, tadi sebelumnya Ibu Saroni sudah memberikan dari mana instansinya tadi sudah belum? Oh belum Kak, belum. Ya, Ibu dari mana kira-kira? Dari Dari instansi mana? instansi SMP Negeri 1 Angkola Selatan Pak. Dari Angkola Selatan. Wah, salam silaturahim ya buat Ibu Saroni dan teman-teman luar biasa di sana. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih kepada Ibu yang sudah angkat tangan ya, Bu Delpina. Wah, Bu Delpina, apakah mohon open kamera jika ingin bertanya? Ibu Delpina ada kira-kira yang masih angkat tangan? Belum. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati sudah membuka kamera dan saya berharap Ibu untuk membuka open mic-nya juga, serta tolong diberikan nama dan instansi dan di daerah mana Ibu tinggal. Persilakan kepada Ibu Fatmawati. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Saya Fatmawati dari Palembang, Pak. Wah, luar biasa. Dari Palembang. Di sini kita melihat dari CP ya Bu ya. Ya Bu. CP itu sudah ditetapkan ya Bu. Sudah ditetapkan. Jadi perkembangan untuk tujuan pembelajarannya itu, kalau di sana ada 3 kompetensi. Nah, kita untuk mengembangkannya menjadi tujuan pembelajaran berdasarkan pemilahan kita dari konten kemudian kompetensi itu. Jadi kalau kompetensinya ada 3, maka di tujuan pembelajarannya harus 3 itu yang kita tulis ya Bu ya. Kemudian saya masih bingung ketika untuk melanjut ke alur tujuan pembelajarannya itu. Mohon Ibu bisa membantu saya untuk memberikan penguatan lagi dari tujuan pembelajaran ke alur tujuan pembelajaran itu Bu, agar saya setelah kegiatan ini saya mampu mencoba untuk membuat modul ajarnya sehingga tidak mengalami kesulitan kembali. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih luar biasa kepada Ibu Fatma. Ibu, ini pertanyaan luar biasa dari Ibu Fatmawati terkait dengan memberikan penguatan nih dari tujuan pembelajaran ke alur pembelajaran yang akan disampaikan kepada Ibu Siti Halimah. Persilakan Ibu. Saya share lagi ya Pak. Boleh Bu, dipersilakan. Biar jelas ya Pak. Oke. Banyak ini sih Bang. Ya, ini pasenya. PASE yang disediakan pemerintah. Kemudian kita buat kata kunci atau kontennya tadi. Kemudian ada kompetensinya. Selanjutnya alur tujuan pembelajaran dari pengembangan TP. Peserta didik melakukan studi literatur pada perpustakaan tentang mengoperasikan. Ini menurut gurunya, seperti saya misalnya ya Bapak, perlu juga anak-anak itu ke perpustakaan, studi literatur tentang materi tersebut sebelum belajar, ya kan Pak. Kemudian kan ada tadi ini saya tambahi, bukan harus 3, itu minimal boleh tetap 3 sesuai dengan kompetensi yang ada 3, boleh di alur tadi ya Bapak Ibu, ya alur yang Ibu minta tadi, ini di alurnya. Nah, agar alur tujuan pembelajaran kita itu nampak, kita pertama peserta didik melakukan studi literatur dulu di perpustakaan tentang mengoperasikan paket program pengolah angka. Setelah itu
baru peserta didik mampu mengoperasikan paket program pengolah angka. Yang ketiga, peserta didik mampu mengolah data berdasarkan karakter, rumus, dan fungsi. Yang keempat, peserta didik mampu membuat format dan diagram. Nah, tadi saya dengar dengan jelas ada 3 kompetensi, ada 3 tujuan ya Ibu ya. Itu tadi. Boleh saja kita tambahi agar alur pembelajaran kita itu bisa dia tercapai targetnya. Ya boleh saja kita bikin dulu anak-anak melakukan studi literatur dulu Bu di membaca dulu 15 menit atau di perpustakaan sebelum masuk. Nah, ini Ibu alurnya. Alur pembelajarannya yang kita kembangkan dari TP untuk dibuat ke dalam modul ajar. Sudah jelas Ibu ya? Oke, siap Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Siti, Pak Ya. Fauzan. Ya, Sama-sama, gimana Ibu Farma? Dari mana tadi Bu? Palembang ya? Dari Palembang Bapak. Luar biasa, Ibu. Semangat terus. Oke, baik kita Terima lanjut ke kasih pertanyaan ketiga. ilmunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga nih dari Bapak Ibu ya, Ibu Andriana Sri. Nah, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan open kamera dan open mic. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf saya tidak open kamera. Ya boleh Bu. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Ya, salam silaturahim. Ya. Kebetulan begini Pak. Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari TP, dari CP terus diturunkan ke TP, terus ke ATP. Nah, yang menjadi persoalan biasanya itu di sekolah kami adalah kesulitan kawan-kawan. Mungkin ini bisa berbagi lah seperti itu. Bagaimana mungkin pengalaman Bu Fatmawati atau Pak Fauzan, bagaimana langkah terbaik mana yang kita lakukan? Apakah itu kita membagi kan ada pemetaan jam mengajarnya, baru kita melakukan penyusunan ATP-nya atau bagaimana sebaiknya seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Baik Ibu. Oke, ini salah satu pertanyaan yang luar biasa juga kepada Ibu Siti Halimah terkait dengan bagaimana sebenarnya mengatur antara ATP, TP dan segala macamnya untuk diberikan pemetaan terkait dengan jam mengajar. Nah, karena memang kan banyak tuh yang bingung nih antara mau kerjakan dulu TP-nya langsung ke ATP-nya baru langsung apakah pemetaan pembelajaran dulu. Nah, begitu. Silakan kepada Ibu Siti Halimah untuk memberikan jawaban. Oke. Terima kasih Ibu Andriana ya dari Kalimantan. Wah luar biasa jauh dari Kalimantan. Iya saya paham maksud Ibu itu karena kan di sekolah kita beragam ya Ibu ya. Seperti mungkin saya share dulu ya Bapak ATP ini ya biar lebih jelas. Ya dipersilakan Bu. Iya. Iya. Ini ya Ibu, yang Ibu maksud mungkin kan ini ada capaian yang dibuat oleh pemerintah di sini. Nah, yang mana sih yang duluan yang mau diajarkan? Yang mana yang ini ya capaian ini misalnya? Dasar-dasar akuntansi keuangan lembaga yang mana sih yang mau diajarkan di sini? Apakah membagi jam dulu baru membuat TP begitu tadi? Ataupun ya tujuan pembelajaran itu tadi yang saya tangkap pertanyaan itu. Nah, kita kan dikasih Bu di kurikulum ada dia durasi mengajarnya. Misalnya kalau akuntansi itu 12 jam Ibu ya, ini seminggu. Nah, ini di fase ini Ibu seluruh CP ini harus tuntas 12 jam seminggu. Ini ya Ibu. Jadi kita harus ada dulu MGMP sesama guru akuntansi MGMP. Kita siapa yang membawakan ini? Itu terlebih dahulu Ibu kita kerjakan pembagian jamnya dulu Ibu.
siapa yang kompeten membawakan jam ini yang 12 jam ini? Apakah sistem mau dibawa sendiri? Misalnya ini kan satu orang 12 jam Ibu. Nah, apakah Ibu mau membawakan ini sendiri MGMP-nya? Kalau kami sistemnya karena ini 12 jam bawaan sendiri Ibu. Saya yang membawanya semua mulai dari elemen yang pertama sampai elemen, ada berapa elemen? 7 elemen ini Ibu ya. Yang mau disampaikan di kelas E ini, di kelas 10 ini. Ini harus tuntas ini 1 semester. Nah, ataupun kita sepakati tidak harus 1 semester. Ini kan 1 tahun. Ini ada 7. Bagaimana kalau di semester ganjilnya 4, di semester genapnya 3 dibagi. Nah, jadi kita lihat Ibu koneksi antara materi yang pertama dengan materi kedua. Ini kalau berhubungan kita sambungkan siap ini yang baru ke sini. Tapi ada kadang-kadang materi ini tidak terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi bisa kita pisah Ibu. Ada kadang mengajarkannya harus diajarkan dulu CP elemen yang pertama, baru bisa ke elemen kedua, dia terkoneksi. Nah itu kita pisahkan, kita kupas dulu Ibu di MGMP. Apakah setuju dibawakan sendiri? Kalau nggak setuju kita bagi berdasarkan kesepakatan di forum MGMP kita itu Ibu, ataupun di kombel kita. Nah, jadi terlebih dahulu memang kita tentukan siapa yang membawakan jam ini. Baru kita bisa Ibu membagi materi ini ataupun membuat TP-nya. Kalau nggak tahu kita yang mana yang mau kita ajarkan, tak bisa kita bikin CP-nya Ibu. Ya, itu ya Bu yang bisa saya. Karena ini kan banyak nih. Pasti kalau pelajaran Ibu misalnya, saya tadi apa tadi pelajaran Ibu ya? Pasti Ibu di capaian itu, misalnya Ibu di PASE, pelajarannya tadi materinya apa, pasti banyak elemen-elemen yang dituntaskan pada 1 semester. Jadi kita harus musyawarahkan dulu Ibu. Ya kalau kayak gini saya membawakan semua karena ini semua adalah 12 jam dalam 1 minggu. Jadi sepakat MGMP kami, Ibu aja lah semua yang bawakannya gitu. Saya di kelas ini aja, di kelas kan kelas 10 itu ada berapa kelas ya Ibu. Jadi kami bagi-bagi dulu seperti itu. Itu ya yang saya bisa saya jelaskan. Mungkin Bapak saya kembalikan ke Bapak. Iya, baik. Kepada Ibu gimana nih? Mau ada tanggapan balik nih antara pertanyaan dan jawaban dari Ibu Siti Holimah? Oke Pak, Ibu, saya bisa memahami penjelasan dari Ibu. Artinya kita harus tahu dulu elemen-elemen yang ada di dalam mata pelajaran yang kita pegang. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui itu, berarti baru kita bisa membuat TP-TP-nya. Dari TP-TP itu, apakah TP-nya bisa kita buatkan ATP yang penambahan TP-nya tadi. Artinya kalau TP-nya 3 di ATP-nya boleh kita jadikan 4 seperti itu ya Bu. Baru kita nanti membagi ini masuk ke mana, terus pembagian jamnya dalam 1 semester itu ada berapa jamnya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, gitu ya Bu. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Bu Adriana dari Kalimantan ya Bu ya? Ya, Kalimantan Barat, Ketapang, Pak. Saya guru kepala sekolah kebetulan. Terus mapelnya itu bahasa Inggris itu, Pak. Ya, salam Bapak Ibu yang luar biasa dari Kalimantan. Semoga sehat selalu dan sukses terus. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini, laki-laki dulu nih. Kita tunjukkan kepada Bapak Agus Supriyatno ya kayaknya. Iya, Supriyatno. Pada Bapak Agus silakan untuk open kamera dan boleh open mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya dan salam silaturahmi. Pak Fauzan, saya mohon maaf nggak bisa open mic karena hujan deras di sini. Takut-takut nanti terlempar. Kayaknya menyuruh nih Pak. Jadi untuk Bu Siti Holimah, kebenaran ini saya berada di Lampung Utara tepatnya di Kota Bukit Kemuning. Jadi
di sekolah saya sekarang ini sedang melakukan penginputan data untuk nilai rapor, terutama rapor anak kelas 9. Di nilai rapor itu, Bu, itu harus memasukkan di aplikasinya, aplikasi M03 namanya itu. Harus masukkan tujuan pembelajaran. Nah, yang saya tanyakan yang pertama, apakah yang dimasukkan di dalam tujuan pembelajaran itu alur tujuan pembelajarannya atau tujuan pembelajaran yang jadi finalnya, Bu? Misalnya materinya di kelas 9 nih ada dua pokok bahasan, misalnya kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung. Apakah untuk kesebangunan itu dibuatkan ATP dan dibangun ruang juga dibuatkan TP juga, atau cukup satu tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran finalnya, Bu? Nah, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Supriyono. Ibu, tadi pertanyaan hebat dari Bapak Agus. Apakah itu di rapor ya, Bapak ya? Apakah hanya dibuat satu tujuan pembelajaran saja atau yang lainnya? Dipersilakan Ibu Siti. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak Agus Supriyanto memang ini adalah real terjadi pada saat kita mengisi aplikasi rapor ya Pak. Saya juga mengalaminya. Ini pengalaman saya Pak yang saya sampaikan ini. Kalau dibuat seluruh TP, misalnya tujuan pembelajaran kita tadi ada 4 ya Pak. Dari hasil fase itu ada 4. Kalau kita buat semuanya terlalu banyak memang deskripsi di rapor siswa itu. Jadi kami dapat satu saja yang mewakili keseluruhan yang bisa lebih bagus nilai jual tujuan pembelajaran itu yang paling tinggi. Itu kita bikin Pak. Itu yang kami buat mengatasinya. Nilai berpikir yang paling tinggi dari TP itu apa? Itulah yang kita buat, yang dimasukkan ke dalam rapor itu. Gitu ya Pak? Boleh satu, kalau kami seperti itu Pak. Karena kita bikin pun semuanya terlalu banyak. Berarti finalnya Bu ya? Artinya tingkat berpikir yang paling tinggi, begitu Bu ya? Iya Pak. Oke, ya terima kasih. Final TP-nya ya Pak? Oke Pak. Nah, terusnya begini lagi Bu ya. Misalnya saya katakan tadi diambil finalnya 2. Tetapi itu di kolom pengisian ada dua macam lagi pilihan. Yang pilihan pertama untuk setiap tujuan pembelajaran itu muncul tujuan yang sudah optimal tercapai dan tujuan satu lagi yang untuk ditingkatkan. Nah, karena ini untuk pengisian rapor kelulusan, apakah itu dipilih optimal atau boleh kalau ada 2 TP, yang satu tujuan yang optimal, yang satunya untuk perlu ditingkatkan penilainya sebegitu Bu? Oke Pak. Kalau untuk menjawab yang ini, yang ada yang mau ditingkatkan ya, itu sudah masuk kepada menentukan kriteria daripada KKTP ya namanya Pak ya. Kriteria dulu namanya KKM ya Pak, sekarang namanya KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya Pak. Jadi kan kalau dia tidak tercapai tujuan pembelajarannya itu ada yang harus dioptimalkan, begitu ya Pak. Ada memang di aplikasi itu kalau siswa tersebut, siswa ini harus dioptimalkan lagi bagian yang ini. Jadi tergantung daripada instrumen yang dibuat oleh gurunya pada saat menilai apakah instrumennya itu sudah cukup ataupun sudah mahir atau sudah layak. Kalau dia sudah layak berarti tidak perlu dioptimalkan. Kalau itulah yang dibuat oleh gurunya pada saat membuat penilaian. Kalau dia sudah misalnya cukup, masih cukup saja, ya perlu ditingkatkan Pak. Jadi begini Bu,
Ya, Pak. Ada siswa yang sudah mendapat nilai akhir itu misalnya 80. Berarti itu sudah mencapai optimal kalau ada dua-dua tujuan pembelajaran. Baik tujuan pembelajaran pertama atau tujuan pembelajaran kedua. Itu menurut hemat saya. Tetapi bagaimana kalau ada siswa yang KKM-nya 70, dia cuma dapat sedikit. Misalnya dapat 71. Tentunya ini ada satu tujuan pembelajaran yang optimal dan satu tujuan pembelajaran yang nilainya perlu ditingkatkan. Ataukah menurut Ibu ini atau menurut Ibu, apakah dua-duanya dimasukkan di dalam optimal, Bu? Atau dipilih antara gabungan dua, satu memang sudah optimal, tetapi yang satu perlu untuk ditingkatkan. Oke, Pak. Mohon pencerahannya, Bu. Ya, kalau dia ada 2, kalau memang siswa kita itu ada 1 di kompetensi yang kurang optimal, ada 1 lagi belum, kita bikin aja Pak dua-duanya biar tahu dia membaca rapor dia, oh berarti ini saya kurang optimal, biar saya optimalkan di semester berikutnya. Boleh Pak dua-duanya dibuat Pak? Dua-duanya dibuat optimal, begitu Bu? Bukan Pak, satu yang optimal, satu yang kurang optimal. Oh begitu maksudnya. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Oke Pak. Terima kasih. Baik. Salam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Agus. Wah, luar biasa. Semakin malam semakin asik nih ngobrol terkait dengan TP dan ATP dan seterusnya ya, sampai dengan KKTP dan pembentukan luar biasa untuk nilai. Baik, kita lanjutkan lagi nih, Bu Siti Halimah. Kira-kira masih ada nih angkat tangan nih. Ibu izin open kameranya Ibu. Nggak, kita lagi rindu nih kalau Ibu bukan open kamera nih. Oke Pak, oke Pak. Oke Bu. Oke, baik kita lanjutkan ya Bu ya, karena masih asik nih kayaknya terkait dengan modul webinar kita pada hari ini. Kita lanjut ke Ibu Binarla. Apakah Bu Binarla masih ada nih? Bisa open kamera dan open mic karena sudah angkat tangan nih. Ada Ibu Binarla Sitepu? Oh, kayaknya belum ya. Lanjut ke Ibu Delpina, apakah juga masih ada karena masih angkat tangan nih? Setelah nanti angkat tangan sudah tidak ada lagi, maka kita cek di kolom chat ya. Atau kita lanjut ke Ibu Neni Rinjani. Juga belum karena angkat tangan nih. Satu lagi Ibu Yuhani. Oke, baik Bu. Berarti pertanyaannya sudah habis dari kita. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Sepertinya Ibu ada yang mau disampaikan dari keseluruhannya. Sebelum kita akan masuk closing statement pada hari ini, karena juga waktu sudah luar biasa menuju pukul 9 dan seterusnya, kita akan berikan kesempatan dari tim kita pada hari ini, yaitu Ketua Kombel atau Komunitas Belajar atau Narhubung, kepada Ibu Fauzia Ebnur, MPD, kami persilakan. Sebelum nanti setelah ini kita akan masuk ke closing statement dan kesimpulan dari Ibu Siti Halimah SPD untuk closing statement. Persilakan kepada Ibu Fauzia Ebnur. Baik, terima kasih Bapak Moderator, luar biasa malam hari ini peserta webinar kita full ya Bapak Ibu, dan ada juga yang bergabung di YouTube live kita. Bagi Bapak Ibu, kita sudah kirimkan link absensi. Link absensinya nanti silahkan diisi dengan benar Bapak Ibu, terutama alamat email. Kenapa? Karena kita udah buat sistem untuk pengiriman sertifikat ini secara gratis ke email Bapak Ibu. Namun jika emailnya tidak tepat, maka akan ada terkendala dalam pengiriman email untuk sertifikatnya Bapak Ibu. Mungkin perlu sedikit saya sampaikan, mungkin ada beberapa teman-teman yang memberikan tanggapan sedikit permasalahan mungkin ya. Emailnya daftar hadirnya nggak bisa diisi. Kenapa? Dia minta login gitu. Bahasanya minta login. Kalau nanti
pas pengisian daftar hadir minta login Bapak Ibu silakan link daftar hadirnya di copy, kemudian ditempel di Chrome Bapak Ibu. Jadi mengisinya melalui Chrome, jangan langsung mengisi melalui browser karena mungkin browsernya kurang mengenali email yang memang akan dijadikan alamat tujuan untuk sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau berdasarkan data, kami sudah lihat sudah hampir 100 sertifikat Bapak Ibu yang sudah kita terbitkan di malam hari ini. Bapak Ibu yang sudah mengisi seperti itu dan sudah sukses dalam pengiriman sertifikatnya. Mungkin saya bisa berbagi screen sebentar Bapak Ibu biar terlihat sekilas mungkin nama-nama Bapak Ibu yang sudah menerima sertifikat secara otomatis dari komunitas belajarnya kita Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya akan coba buka dulu. Ya, izin saya berbagi screen. Nah, untuk sementara ini yang sudah mengirimkan sertifikatnya dan sudah menerima dengan sukses sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi dia sistemnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu yang lain mengirimkan sertifikatnya. Jadi kita ada 2 kombel, nanti ada 2 link seperti ini. Mungkin itu dari saya. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dengan semangat Bapak Ibu yang sampai malam-malam seperti ini masih stay ya, masih dengan segarnya mendengarkan paparan dari Ibu Siti Halimah. Bahkan peserta kita juga ada yang dari waktu Indonesia bagian timur yang saat ini kalau kita lihat itu sudah hampir jam 12 malam di sana. Terima kasih semuanya. Kita masih ada kegiatan berikutnya nanti di tanggal 24 dari kombel kita tetap Bapak Ibu dengan materi komunikasi yang memberdayakan dengan pemateri Ibu Reni Agustina. Silakan nanti join kembali di webinar kita ini pada tanggal 24 Mei ini di pukul yang sama ya Bapak Ibu, di pukul 19 kita masih berada di ruang tunggu. Kita akan mulai kegiatan di pukul 19 lewat 20 atau lewat 30 paling lama. Mungkin itu dari saya Pak Fauzan. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf jika dalam jaringan ataupun penyusunan kegiatan ini masih ada yang terkendala. Kita sama-sama belajar di sini. Saya kembalikan ke Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, ini sertifikat sudah dikasih langsung ya. Siapa yang sudah memberikan sudah mengisi link ya. Pastinya di kolom chat juga sudah banyak nih daftar hadirnya harus diisi ya. Kita akan nanti akan terus di share kembali terkait dengan link sertifikatnya. Baik, ini ada satu pertanyaan nih Bu Siti Halimah. Saya nggak tahu nih siapa kena bertanya ataukah mau apa kepada Ibu Juwarti. Saya apakah ini memang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Dipersilakan. Sebelum kita akan langsungkan ke kesimpulan dan ke closing statement. Mungkin sedikit Pak Fauzan untuk informasi aja ke teman-teman. Dalam pengisian daftar hadir kita tunggu ya Pak sampai pukul 12.00 nanti malam waktu Indonesia bagian barat, karena nanti setelah itu link absennya akan saya tutup. Terima kasih. Wah, hati-hati ya. Oke, iya, jadi jam 24.00 atau jam 12 malam ya, Bapak Ibu, nanti link absen langsung diisi di situ, jangan di kolom chat. Baik, hari ini kesimpulannya sebelum dari closing statement, kami persilakan kepada closing statement yang akan disampaikan langsung kepada Ibu Siti Halimah SPD untuk materi pada hari ini. Dipersilakan.
Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya Pak, langsung dapat sertifikat. Kalau di kombel-kombel lain bisa seminggu baru datang sertifikatnya. Kalau ini otomatis. Iya Pak, luar biasa ini Ketua Penggerak Komunitasnya Ibu Fauziah Nur. Baik, closing statement pada malam hari ini, Bapak Ibu, semoga dengan adanya materi webinar ini, Bapak Ibu bisa mengikuti perubahan yang ada di kurikulum Merdeka itu. Karena kurikulum Merdeka itu adalah wahana bagi guru-guru untuk lebih bisa mengembangkan diri, Bapak Ibu, mengikuti perubahan menuju kepada era industri 4.0, 5.0. Itu memang harus kita hadapi, Bapak Ibu ya. Kita harus terus belajar untuk mengembangkan diri di kurikulum Merdeka melalui webinar-webinar seperti ini. Maka dengan saya sampaikan berbagi daripada ilmu, cara menyusun CP dan menjadi ATP, semoga tujuan pembelajaran Ibu di modul ajar bisa lebih tersampaikan kepada murid kita melalui kompetensi yang ada di setiap fase yang ada di mata pelajaran Bapak Ibu. Itulah tujuannya kenapa kita harus membuat tujuan pembelajaran itu Ibu, agar lebih mudah tersampaikan kepada murid kita lebih mudah menangkap apa yang mau kita sampaikan dengan adanya alur tujuan pembelajaran tadi. Jadi terus kita belajar Bapak Ibu, kalau sudah berhenti belajar jangan lagi jadi guru. Jadi selagi masih guru teruslah belajar. Itu dia Bapak, kembalikan. Iya, masih ada pantun Pak, boleh ya pantun penutup Pak? Boleh, silakan. Iya, kata ada pembukaan pantunnya, saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda payah. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Kalau ada yang salah Bapak Ibu, saya mau bisa lagi bertemu di edisi-edisi berikutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Siti Holimah sebagai narasumber hebat pada webinar kali ini ya, sangat-sangat berinspirasi. Saya tadi dapat informasi dari Bu Fauziah, ada yang dari timur ya. Wah, udah sampai jam 12 malam nih ya. Ya, kita juga hari ini sudah berletih-letih dalam membuat waktu yang padat, tapi bisa untuk bergabung menambah wawasan kita. Semoga capaian kesimpulan pada hari ini, capaian tujuan pembelajaran bisa membuat kita menjadi seorang guru yang mengajar dengan cara merdeka, yang bisa menginspirasi anak-anak kita, bisa membuat kodrat anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya, dan kita menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk anak-anak murid kita. Mudah-mudahan semangat menjadi guru hebat bisa bermanfaat dan bisa menjadi orang yang berinspirasi, punya karya-karya hebat pada hari ini. Saya Fauzan Yusuf Helmi mohon undur diri dulu, tapi sebelum undur diri saya akan kasih sebuah pantun dulu. Jalan-jalan ke kebun Pak Fauzan, saya kan nama saya sendiri ya, pulang pergi untuk menangkap ikan. Jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih dan semoga webinar bisa tersampaikan dengan terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan kita akan bertemu di lain waktu, dan jangan lupa next time 24 Mei 2024 kita akan bertemu kembali di webinar hebat bersama orang-orang guru-guru hebat. Terima kasih, saya pamit undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum ya Pak. Ayo. Boleh kita foto bersama, boleh di. Oh iya benar. Kita foto bersama, colong open kamera dulu ya, karena luar biasanya kita bisa bergabung di sesi webinar pada hari ini. Yuk. Silakan untuk kita membuka ininya, open kamera 1, 2, 3. Sekali lagi gaya merdeka 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat dan semuanya jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sertifikatnya mungkin belum masuk ke emailnya di bagian file email masuk, mungkin berada di spam ya Bapak Ibu. Tapi pastikan email Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan itu adalah benar, agar sertifikatnya bisa diterima dengan baik malam ini.
Sambil menunggu pengisian daftar hadir, kita masih bersama. Saya masih tetap akan kirimkan beberapa link karena masih ada juga beberapa yang baru masuk ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena penuh, memang padat. Jimit kita lumayan full malam ini. Bagi yang sudah berisi boleh klik, juga boleh boleh apa? link. Gimit juga boleh. Izin pamit Pak Fauzan, Bu Pau. Ya, silakan. Terima kasih ilmunya. Bu Terima Fatma dari kasih. Palembang jauh-jauh malam Ya, ini. Salam kenal. ya Ibu. Terima kasih Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima Sama-sama. kasih juga. Aku mau tuh si Dempuan doh. Bagi yang baru masuk, saya masih tetap mengirimkan link daftar hadir untuk Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dalam mengisikan daftar hadirnya. Tapi kita batasi ya Bapak Ibu sampai di pukul 12 WIB nanti malam, biar segera kita proses. Dan bagi yang sudah mengisi tentunya pasti sudah menerima di email masing-masing. Boleh silakan dicek emailnya. Kalau tidak ada di bagian file masuk, berarti ada di spam Bapak Ibu.